Bismillahirrahmanirrahim. Budaya atau adat istiadat atau kearifan lokal berkaitan dengan pikiran dan akal budi, sebagaimana menunjuk sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan diterima baik. Semua percaya bahwa sesuatu yang telah berulang-ulang dilakukan melahirkan budaya. Itu sebabnya melakukan sesuatu yang baik hendaknya selalu diserukan agar menjadi budaya, yakni kebiasaan. Para pakar berkata, membiarkan satu keburukan berulang-ulang dapat dianggap satu kebaikan. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, dalam satu masyarakat bisa terjadi budaya positif, bisa juga negatif. Sementara orang berkata bahwa budaya malu masa kini hampir hilang karena seringkali ditinggalkan, sementara korupsi ada yang menilainya telah menjadi budaya. Islam sangat-sangat menghargai budaya yang dinilainya positif, sampai-sampai itu dijadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dan kendati ada budaya yang dinilainya negatif dan bertentangan dengan ajaran Islam, namun kalau itu diterima baik oleh masyarakat non-muslim, maka Al-Quran melarang umat Islam menghina atau melecehkan budaya tersebut, paling tidak di depan para penganutnya. Berbicara tentang agama dan kepercayaan dalam kaitannya dengan budaya, Al-Quran menggarisbawahi bahwa budaya satu masyarakat yang telah mereka terima dengan baik hendaknya dihormati. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Quran Suratul An'am ayat 106, di sana ditegaskan agar umat Islam jangan memaki sembahan-sembahan non-muslim. Demikian juga budaya mereka. Bimbingan ini lahir karena adanya sikap sementara kaum muslimin yang terdorong oleh emosi keagamaan yang tidak terkendali sehingga berpotensi memaki budaya dan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan atau budaya apapun yang telah diterima pasti dinilai baik oleh pemeluknya, sekaligus menganggap yang memakinya sebagai lawan yang mengundang mereka memaki pula sembahan atau kepercayaan kaum muslim. Karena itu, memaki dan melecehkan kepercayaan pihak lain terlarang, paling tidak jika hal tersebut disampaikan di tempat umum. Memang makian tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Sebaliknya, dengan makian boleh jadi kebatilan dapat nampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang. Karena itu, suara keras si pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Di sisi lain, makian dapat menimbulkan antipati terhadap yang memaki, sehingga jika hal itu dilakukan oleh seorang muslim, maka yang dimaki akan semakin menjauh. Larangan memaki kepercayaan pihak lain merupakan tuntunan agama guna memelihara kesucian agama-agama dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama, kepercayaan atau budayanya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apapun kedudukan sosial atau tingkat pengetahuannya. Karena agama, kepercayaan, dan budaya bersemi di dalam hati penganutnya, sedang hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu, dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya, walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah terhidang kepadanya. Ayat yang disinggung tadi melarang memaki dan melecehkan kepercayaan siapapun untuk dijadikan sebagai salah satu alasan menguatkan pendapat atau tentang apa yang dinamai sadduz zari'ah. Dalam arti larangan tersebut bertujuan menutup peluang terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan agama. Saudara, dalam masyarakat kita masih tersisa sekian budaya yang dianut oleh orang-orang tertentu. Dalam konteks ini, kalau budaya tersebut baik dan sejalan dengan tuntunan Islam, maka tentu saja ia hendaknya dipelihara, bahkan diamalkan. Bahkan hendaknya didahulukan atas budaya-budaya lain, walau budaya lain itu dibenarkan juga oleh Islam. Bangsa Indonesia hendaknya mendahulukan budaya bangsa sendiri atas budaya masyarakat yang hidup di Eropa atau hidup
di Timur Tengah. Itu demikian karena Allah memerintahkan kita melestarikan budaya positif yang dinamainya ma'ruf. Selanjutnya, kalau budaya yang ditemukan dapat diberi warna Islami, maka itu adalah sesuatu yang baik, sebagaimana yang pernah ditempuh oleh penganjur agama Islam masa lalu, antara lain Wali Songo. Praktek pawang hujan dinilai sementara orang sebagai budaya yang masih dimusikan oleh sementara orang hingga kini. Dalam konteks ini, kita hendaknya berkata, jika apa yang mereka lakukan itu adalah dalam bentuk doa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa embel-embel yang mengandung kemusyrikan, kedurhakaan, atau hal-hal yang tidak logis, maka itu tentu saja tidak terlarang. Walau dalam saat yang sama kita harus mengingatkan bahwa doa mereka sebagaimana semua doa belum pasti terkabulkan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menurunkan hujan. Ini bukan sekedar dalam arti Allah mengetahui kapan turunnya, tapi juga Dia yang Maha mengetahui itu mengatur dan mengetahui kadar yang diturunkannya. Memang Badan Meteorologi belum mampu memastikan kapan turunnya hujan, apalagi kadarnya. Karena itu mereka pun masih menggunakan istilah perakiraan cuaca, yakni mereka belum dapat memastikan. Yang mereka lakukan barulah berbentuk perkiraan, bahkan perakiraan. Di sisi lain perlu diingat bahwa hingga kini manusia belum, kalau enggan berkata tidak mampu membendung hujan bila ia akan turun. Terbukti dengan bencana banjir yang terjadi di negara-negara maju sekalipun. Manusia juga tidak mampu menurunkan hujan. Terbukti masih banyaknya daerah-daerah di seantero dunia yang mengalami kekeringan. Mari kita bersikap rasional, apalagi menghadapi aneka kegiatan atau budaya yang dihinggapi oleh praktek-praktek yang tidak sejalan dengan tuntunan agama. Demikian, wallahu a'lam.